Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, selalu dilancarkan aktivitas-aktivitas kita, dan kita senantiasa semangat dalam belajar. Karena belajar akan membuka masa depan, apapun itu pilihannya akan kita jalankan. Perkenankan saya Yusuf Maulana. Pada kesempatan kali ini akan berbagi tentang mengenal sistem limbik, bagian otak yang mengontrol emosi dan perilaku. Sama-sama kita paham ya bahwa Allah menciptakan otak itu luar biasa ya, kapasitasnya luar biasa, kemampuannya luar biasa dan lain-lain. Oke, jadi di otak itu ada beberapa bagian. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang limbik. Limbik otak yang merupakan bagian yang mengontrol, mengendalikan emosi dan perilaku. Mari kita mulai. Pastinya di kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai otak. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan sebelumnya, bahwa otak manusia itu memiliki kapasitas yang luar biasa. Manusia lahir dibekali otak yang sedemikian canggih. Terdapat bagian-bagian dalam otak itu sendiri. Otak itu merupakan organ yang sangat kompleks di dalam tatanan tubuh manusia. Ia adalah pusat kontrol, pusat pengendali dalam koordinasi segala sesuatu, mulai dari gerakan, jari, hingga detak jantung. Seperti itu. Nah, otak menyerap sekitar 20% suplai oksigen yang beredar di dalam tubuh manusia. Manusia memiliki 1 triliun sel otak. Ini menunjukkan besarnya potensi manusia. Sama seperti tubuh yang lain, otak membutuhkan waktu istirahat yang cukup agar beroperasi optimal. Tidak hanya itu, otak juga memainkan peran penting dalam mengendalikan dan memproses emosi. Itulah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, saudara sekalian, para ahli masih memiliki banyak pertanyaan tentang peran otak dalam berbagai emosi. Tetapi mereka sukses menunjukkan asal-usul dari beberapa temuan yang umum, termasuk ketakutan, kemarahan, kebahagiaan, cinta juga termasuk di dalamnya. Salah satu bagian yang berperan dalam sistem limbik. Jadi apa yang rasa, sensasi, reaksi emosional ini salah satunya di peran limbik ada di dalamnya, seperti itu kurang lebih ya. Baik, ini sekilas bagian otak ya, saya tidak menjelaskan lebih jauh ya, tapi ini hanya pengenalan aja. Jadi ada amigdala itu sesuatu yang bagian yang membuat kita menjadi lebih memunculkan sensasi-sensasi, keraguan, ketakutan, dan seterusnya. Dan ini adalah bagian dari sistem limbik. Ada singular cortex, thalamus, hipotalamus. Ini adalah bagian dari sistem limbik. Oke. Sistem limbik ini merupakan sekelompok struktur yang saling berhubungan dan terletak jauh di dalam otak. Ini adalah bagian dari otak yang bertanggung jawab atas respon perilaku dan emosional. Jadi udah paham ya sekarang ya, bahwa limbik itu adalah berkaitan dengan respon-respon emosional yang berujung pada perilaku suatu individu. Ya, seperti itu. Nah,
sistem limbik ini strukturnya terdiri dari 4 bagian. Seperti tadi sudah sampaikan di ada satu bagian ya. Jadi ada hipokamus, amigdala, korteks, hipotalamus, dan di dalamnya termasuk pengaturan ada rasa takut, kemarahan, cemas, kebahagiaan, dan perasaan cinta. Oke. Korteks limbik bertanggung jawab dalam menciptakan perasaan bahagia. Kebahagiaan mengacu pada keseluruhan kondisi, kesejahteraan, ataupun kepuasan seseorang. Ketika seseorang merasa bahagia, umumnya kita akan merasa pikiran dan perasaan yang positif. Respon kebahagiaan tersebut sebagian berasal dari korteks limbik. Nah, jadi sekarang sudah paham ya, jika kita merasa happy, senang, menyenangkan, bahagia, memiliki rasa cinta, kasih, perhatian, kepedulian, empati, dan lain-lainnya, itu merupakan berasal dari korteks limbik. Ya, karena memang limbik itu berperan dalam memunculkan reaksi-reaksi emosional yang beraplikasi pada pemikiran dan perasaan yang positif. Kalau seperti itu ya. Nah, sistem limbik juga itu penumbuh rasa jatuh cinta. Pasti kita pernah merasakan apa yang disebut dengan jatuh cinta. Jatuh cinta tidak selalu berkaitan dengan seseorang, tapi berkaitan dengan kita mencintai pemandangan yang kita lihat, kita mencintai beberapa benda-benda tertentu. Awal dari cinta terkait dengan respon stres yang dipicu oleh hipotalamus. Ketika perasaan ini tumbuh, hipotalamus memicu pelepasan hormon-hormon seperti dopamin. Jadi dopamin itu berkaitan dengan kesenangan ya. Oksitosin dan vasopresin. Salah satu dari fungsi dari hormon dopamin adalah menimbulkan perasaan positif termasuk jatuh cinta. Seperti itu ya. So, bicara gelombang otak, ya, di otak itu memiliki beberapa gelombang, seperti gelombang beta, yaitu kondisi saat kita sadar. Jadi kalau kita lagi sadar itu ya gelombang beta. Lalu ada gelombang alfa. Gelombang alfa itu kondisi saat kita lagi rileks, tapi waspada. Ya. Nah, contohnya apa? Pada saat kita membaca, mendengar, melihat HP, menulis, melihat berbagai dan mencari beberapa solusi gitu ya. Lalu ada gelombang theta. Gelombang theta ini kondisi kita lagi rileks, santai, tidak ada tekanan, kondisi kita meditasi, dan ini menuju delta. Delta itu apa? Kondisi tidur, terlelap, pulas, nyaman, tidak sadar dengan kondisi sekitar. Kurang lebih seperti itu. Itulah gelombang otak. Jadi kita paham ya, pada saat kita tersadar, pada saat kita rileks tapi waspada, maupun sangat rileks dan kondisi tidak sadar. Seperti itu. Nah, sekarang sudah paham dong fungsi sebagian dari fungsi otak itu sendiri. So, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa menambah pengetahuan bagi kita. Jadi jika kita mengalami suatu peristiwa dalam keseharian, jadi kita tahu dong, oh saya lagi happy, berarti memang fungsi limbik sedang menjalankan fungsinya, karena itu adalah bagian dari reaksi-reaksi emosional kebahagiaan seperti itu. Dan otak bisa dioptimalkan, otak juga bisa kurang fungsi, semua tergantung keputusan kita. Jadi kita bisa mengoptimalkan kapasitas otak kita dan juga bisa otak kita memiliki fungsi yang minimalis. Ya, semua bergantung pada situasi kita. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh semuanya, dan demikianlah penyampaian hari ini tentang limbik ya, sistem limbik yang merupakan bagian dari fungsi otak yang ada dalam diri kita. Mari kita optimalkan kapasitas otak kita, karena kitalah yang menentukan apakah otak kita akan dioptimalkan ataupun fungsinya akan menjadi minimalis. Tetap semangat,
kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.